Aplikasi pelayanan publik yang akan dibahas kali ini adalah EMIS. EMIS adalah salah satu website dari Politeknik Negeri Kupang yang berguna untuk para dosen agar dapat mengakses semua kegiatan akademiknya. Alamat websitenya adalah emis.pnk.web.id. Setelah masuk, maka dosen akan diarahkan ke halaman utamanya. Di halaman utama terdapat profil dosen, ada dashboard, nilai, rencana pembelajaran dan evaluasi (RPS), bimbingan akademik, dan pengawas ujian. Berikut akan kita lihat masing-masing fiturnya mulai dari nilai, rencana pembelajaran dan evaluasi (RPS), dan lain-lain. Yang pertama ada nilai. Nilai ketika diklik akan muncul opsinya yaitu dosen input nilai. Setelah itu akan diklik untuk melihat mata kuliah apa saja yang diampu dosen tersebut pada semester yang terkait. Setelah itu muncul ada beberapa mata kuliah yang diasuh oleh dosen dalam satu semester terakhir. Seperti kita lihat, ini ada beberapa kelas, ada satu mata kuliah dengan beberapa kelas, dan ada jadwalnya masing-masing. Dalam fitur ini berfungsi untuk mengingatkan kepada dosen terkait jadwal kuliahnya pada masing-masing mata kuliah. Selain jadwal kuliah, ada juga presensi yang dapat diisi secara online oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat mengakses EMIS untuk mengisi presensi online dan dosen dapat meng-approve atau melihat presensi mahasiswa tersebut di dalam aplikasi EMIS. Sebagai contoh untuk mata kuliah sistem suspensi dan geometri roda, untuk kelas C diklik, maka akan muncul jadwal kuliahnya. Setelah jadwal kuliah muncul, maka akan muncul di bagian kanannya jumlah mahasiswa dan durasi kuliah setiap kali pertemuan. Ketika dosen ingin menambahkan presensi, maka cukup diklik ditambah presensi, kemudian langsung diklik mulai mengajar. Ada nama topik pembelajaran yang harus diisi, yaitu topik pembelajaran pada hari tersebut dan toleransi keterlambatan yang diberikan oleh dosen. Ketika toleransi keterlambatan oleh dosen misalnya diisi 0, maka tidak ada toleransi keterlambatan. Jika diisi 30, artinya dosen memberikan toleransi keterlambatan selama 30 menit. Diketahui mahasiswa di kelas ini ada 16 orang. Nah, mahasiswa 16 orang itu wajib untuk mengisi mata kuliah tersebut, mengisi presensi pada mata kuliah tersebut untuk dilihat oleh dosen dan dicek lagi kehadirannya, apakah benar mahasiswa tersebut hadir atau tidak. Sistem ini berguna agar dosen dapat melakukan double checking pada kehadiran mahasiswa. Selain itu, dosen juga dapat melihat materi apa yang akan diajarkan dan yang akan diampunya pada hari tersebut. Bukan hanya menguntungkan bagi mahasiswa saja, tetapi dapat juga menguntungkan bagi dosen. Dan sistem ini dirancang agar dapat mempermudah mahasiswa dan dosen untuk melakukan pengendalian terhadap jadwal kuliahnya maupun jadwal mengajarnya masing-masing. Setelah itu, jika ada mahasiswa yang tidak hadir atau mahasiswa yang lupa mengisi absen, maka dosen dapat mengabsen ulang dan dapat mengkliknya pada opsi kehadiran manual, seperti yang ada pada gambar. Dosen melihat dan setelah melakukan double checking, maka dosen dapat meng-approve absen tersebut dan dapat dinyatakan kelas itu selesai. Dapat dilihat pada waktu yang bersangkutan mahasiswa telah mengisi absen. Di tanggal, ada juga menit keberapa dia mengisi absen. Hal ini dapat mempermudah dosen untuk melakukan pengecekan kehadiran. Setelah itu kita pindah ke opsi selanjutnya, yaitu rencana pembelajaran dan evaluasi. Pada fitur rencana pembelajaran dan evaluasi ini ada data rencana dan evaluasi. Dalam data rencana dan evaluasi ini, dosen dapat menginput rencana pembelajaran setiap semester. Selain itu, dalam sistem EMIS ini dapat dilihat juga kurikulum yang berlaku pada mata kuliah tersebut. Di sini kita melihat input rencana evaluasi dan input rencana pembelajaran. Jadi dalam fitur rencana pembelajaran dan evaluasi ini ada 2 dokumen yang harus diupload oleh dosen bersangkutan, yaitu pertama komponen evaluasi akademik dan yang kedua rencana sistem pembelajaran per semester. Di sini tidak terlihat adanya rencana evaluasi karena di situ diingatkan bahwa belum 100% presensinya. Diketahui dalam satu semester pertemuan, mahasiswa wajib bertemu 14 kali di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Pada fitur rencana pembelajaran semester, di sini dosen dapat menguploadnya. Di bagian kanan ada ditulis masukkan rencana pembelajaran dengan Excel. Jadi format yang diberlakukan adalah Microsoft Excel. Ada juga dua bahasa yang berlaku dalam materi ini, yaitu pertama materi dengan bahasa Indonesia dan yang kedua adalah materi dengan bahasa Inggris. Dosen berhak untuk mengupload dalam dua bahasa ataukah dapat memilih satu bahasa saja. Jika ingin menambahkan materi, maka dosen dapat mengklik pada tambahkan materi. Hal ini berguna agar dosen dapat mengontrol materi yang akan diampu setiap minggunya. Dosen dapat melihat materi apa saja yang akan diajarkannya sehingga tidak ada materi yang terlewat yang tidak akan diajarkan kepada mahasiswa. Kemudian yang berikutnya dapat kita lihat akan masuk kepada fitur selanjutnya, yaitu fitur RPS. Di bagian kiri ada fitur yang namanya RPS. Ketika diklik maka akan muncul penyusun RPS. Dosen di sini ketika ingin mengupload rencana pembelajaran semester, maka dosen dapat menginput RPS lewat fitur ini. Pada fitur ini dosen dapat melihat materi apa saja yang akan disampaikan selama satu semester terakhir. Untuk melihat kesesuaian materi yang diajarkannya pada kolom materi tadi dan dibandingkan dengan RPS. Diketahui bahwa materi yang disampaikan adalah wajib sama dengan RPS yang ada di dalam fitur ini. Seorang dosen dapat dikatakan telah menyelesaikan pembelajaran semester ketika materi yang disampaikan sudah sesuai dan sejumlah RPS yang dibuat oleh dosen tersebut pada awal semester. Hal ini berguna juga untuk melihat pengendalian seorang dosen dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, untuk melihat bagaimana daya tangkap mahasiswa, dan untuk melihat kecakapan dosen tersebut dalam menyampaikan materi yang ada di kelas. Dapat dilihat di dalam video bahwa dosen yang bersangkutan telah menginput RPS sebanyak 15 kali pertemuan. Hal ini bertujuan agar dosen tersebut tidak kehilangan arah saat menyampaikan materi kepada mahasiswa. Mengingat banyaknya kelas yang diampu, fitur ini sangat berguna untuk membantu dosen dalam menyampaikan materinya. Kemudian kita tiba di kondisi ketika dosen belum menginput RPS-nya. Maka dari itu mata kuliah tersebut diklik dan di bagian kanan ada tulisan input RPS dengan Excel. Maka dosen dapat menginput RPS yang ingin diinputkannya. Karena RPS diwajibkan untuk dimasukkan pada awal semester, maka ketika video ini diambil, RPS sudah tidak dapat diinputkan karena ini sudah masuk ke dalam tengah semester. Fitur selanjutnya adalah fitur bimbingan akademik. Dalam fitur ini dosen dapat melihat jumlah mahasiswa bimbingan beserta data-datanya, jumlah mahasiswa yang telah disetujui KRS-nya, apakah dosen tersebut menjadi pembimbing tugas akhir atau skripsi, dan dosen tersebut menjadi penguji skripsi atau tugas akhir. Semua data ada di sini dan di sini dapat dilihat bahwa masa approve KRS mulai tanggal 2 September sampai 18 Oktober dan diketahui dosen tersebut berdasarkan video belum mempunyai mahasiswa bimbingan. Selain itu ada juga fitur pembimbing skripsi dan juga penguji skripsi. Ketika dosen tersebut sudah eligible untuk membimbing dan menguji skripsi, maka datanya akan ada di fitur ini. Selanjutnya yaitu fitur pengawas ujian. Dalam fitur ini dosen juga menjadi pengawas ujian untuk UTS dan UAS. Fitur ini berguna untuk melakukan pengendalian bagi dosen agar dosen dapat melihat jadwalnya secara real time untuk ujian UTS dan ujian UAS, di mana dan kelas apa dosen tersebut akan menjadi pengawas ujian. Diketahui dari video ini belum ada UTS dan UAS sehingga dosen tersebut belum menjadi pengawas ujian pada UTS maupun UAS. Selain itu, dosen juga dapat mengubah profilnya. Dapat diklik pada menu edit profil, kemudian ubah password. Di menu edit profil, dosen dapat menambahkan fotonya, mengubah nama, dan juga tanda tangannya. Kemudian fitur berikutnya adalah fitur ubah password atau ubah kata sandi. Ketika diklik, maka fitur ini berguna untuk mengubah kata sandi dari akun dosen tersebut. Setelah itu dapat diklik pada akun profil dan selesai.
Berikutnya terkait input, proses, dan output yang dihasilkan dari sistem ini dan juga evaluasi dari pelayanan publik berbasis digital. Untuk inputnya yaitu ada 3, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan regulasi dan kebijakan. Di mana dalam sumber daya manusia, kualitas dan kompetensi ASN dalam menggunakan teknologi digital. Yang kedua ada infrastruktur teknologi, yaitu ketersediaan perangkat lunak yang mampu mendukung pelayanan digital dalam hal ini EMIS pada kampus Politeknik Negeri Kupang dalam menjalankan prosedur belajar dan mengajar. Kemudian input yang ketiga adalah regulasi dan kebijakan, di mana kebijakan yang mendukung transisi ke pelayanan publik berbasis digital. Yang kedua adalah proses. Ada 3 proses yang digunakan, yaitu proses penggunaan platform digital, pelatihan dosen, dan monitoring dan evaluasi. Pada penggunaan platform digital, implementasi platform digital untuk memfasilitasi dosen dalam melengkapi materi pembelajaran selama 1 semester, absen mahasiswa, dan input nilai mahasiswa yang langsung terbaca dengan EMIS perguruan tinggi. Yang kedua adalah pelatihan dosen, di mana dalam pelatihan dosen ini pelaksanaan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola EMIS kurang memadai dalam menggunakan teknologi digital. Proses yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi, di mana dalam monitoring dan evaluasi proses pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penggunaan EMIS bagi dosen dalam menjalankan tugas belajar mengajar di lingkungan kampus berbasis digital belum tepat sasaran. Kemudian yang ketiga adalah output. Outputnya meliputi kepuasan dosen, kepuasan mahasiswa, efisiensi proses, dan aksesibilitas layanan. Dalam kepuasan dosen, tingkat kepuasan dosen terhadap pelayanan yang diberikan melalui platform digital ini kurang memuaskan, dikarenakan saat dilakukan sosialisasi masih banyak dosen-dosen senior yang belum memahami secara detail dari aplikasi EMIS ini. Kemudian output yang kedua adalah kepuasan mahasiswa, di mana mahasiswa sangat puas dengan adanya teknologi aplikasi EMIS ini dalam mendukung layanan belajar mengajar. Dalam hal ini bisa melakukan konsultasi RPS, KRS, pemilihan mata kuliah, proses absen, serta sudah mengetahui materi-materi yang akan diperoleh selama 1 semester. Namun kendala yang dialami mahasiswa adalah jaringan wifi di kampus yang masih belum memadai, karena tidak semua mahasiswa mempunyai pulsa data setiap hari. Selain itu, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, beberapa temuan yang dapat diidentifikasi yaitu kelemahan dalam pelatihan. Banyak dosen yang masih kurang kompeten dalam menggunakan teknologi digital serta jaringan yang kurang memadai. Yang kedua, infrastruktur yang tidak memadai. Beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam akses internet yang mempengaruhi pelayanan dari aplikasi ini. Yang ketiga, respon para pengguna. Kurangnya partisipasi dari dosen senior dan mahasiswa dalam memberikan umpan balik melalui platform digital. Selain itu ada beberapa saran dalam peningkatan layanan, yaitu pertama peningkatan pelatihan ASN, di mana mengadakan pelatihan rutin tentang penggunaan teknologi digital dalam hal ini EMIS dan pelayanan publik berbasis digital agar para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa lebih siap menghadapi tantangan global. Saran yang kedua adalah investasi infrastruktur, di mana dalam investasi infrastruktur ini meningkatkan investasi dalam infrastruktur informasi teknologi, termasuk akses internet di lingkungan kampus yang memadai untuk memastikan semua lapisan baik dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dapat mengakses EMIS dengan baik. Saran yang ketiga adalah sosialisasi kepada para pengguna, di mana melakukan sosialisasi kampanye untuk meningkatkan kesadaran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tentang layanan publik berbasis digital yang tersedia serta cara memberikan umpan balik. Kemudian saran yang keempat adalah pengembangan sistem umpan balik, di mana menjelaskan sistem umpan balik yang lebih interaktif dan mudah diakses oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam layanan evaluasi. Saran yang kelima adalah pemantauan berkelanjutan, di mana melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap penerapan pelayanan publik berbasis digital untuk memastikan bahwa semua aspek berjalan sesuai rencana. Saran yang terakhir adalah kolaborasi, menggandeng pemangku kepentingan lokal termasuk organisasi non-pemerintah LSM dan komunitas lokal untuk mendukung pelaksanaan program-program peningkatan layanan berbasis digital di lingkungan Politeknik Negeri Kupang. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan publik berbasis digital dapat lebih efektif, efisien, dan memenuhi harapan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.